Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kodam, kode dalam angka manusia. Dan ini adalah episode ke-7. Anyway, di episode ke-7 ini adalah episode terakhir di season pertamanya podcast Kodam. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast Kodam dari episode perkenalan sampai ke episode yang ke-7 ini. Tenang aja, podcast Kodam gak akan berhenti sampai di sini karena akan ada season yang kedua. Dan mungkin untuk break nggak terlalu lama lah ya, karena konsepnya sudah ada, catatan untuk pembuatan episodenya juga udah ready. Tinggal nanti disesuaikan dengan waktu gua tag podcastnya aja ya. Jadi untuk beberapa waktu ke depan mungkin podcast ini nggak akan tayang. Tapi tenang aja, awal tahun 2026 akan kembali lagi dengan season yang kedua. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Nah, di episode ke-7 ini ada satu pertanyaan besar yang mau gua tanya ke lo semua. Kira-kira apakah nasib itu benar-benar bisa dihitung? Coba lo pikirin. Atau mungkin lu pernah ngobrol sama temen lu atau sama kerabat lu tentang hal ini. Selama season pertama podcast Kodam, kita udah mengenal banyak banget jenis angka. Life path number, destiny number, expression number, soul number, lesson number, karma number, dan compatibility. Dan kalau boleh jujur, mungkin ada momen-momen tertentu yang kadang-kadang kita pengen ngomong, kok mirip ya sama gua? Atau ini kebetulan gak sih? Atau di sisi lain ada aja tuh suara kecil yang lewat di kepala kita, paling ini cuma interpretasi aja mungkin, atau beneran ya angka tuh bisa segininya ya. Dan gue mau bilang itu wajar, karena memang manusia itu hidup di dua dunia, dunia logika dan dunia makna. Ini bukan tentang gender kita siapa, kita tinggal di mana, cara berpikir kita seperti apa ya. Tapi memang menurut gua dua hal ini selalu ada di pikiran manusia. Logika dan makna. Logika bertanya, buktinya apa? Sedangkan hati bertanya, kenapa ini kayak kerasa beneran ya? Dan menurut gua numerologi itu ada di tengah-tengah di antara dua hal tersebut. Numerologi bukan matematika yang hitam dan putih, tapi juga bukan ramalan yang saklek. Numerologi itu menurut gue adalah bahasa simbol, sebuah cara untuk membaca pola. Ingat ya, membaca pola, bukan membaca masa depan. Buat kalian yang baru dengar podcast Kodam di episode ke-7 ini, atau mungkin beberapa episode ke belakang, akan muncul pertanyaan seperti kalau angka-angka ini benar, berarti hidup kita tuh sebenarnya udah ditentukan dong ya. Dan apakah lo ngerasa hal itu benar? Atau lo mungkin akan kaitkan dengan ya memang itu takdir gitu.
takdir itu kan adalah garis hidup ya, yang mana sebenarnya itu sudah ada dan tercatat. Cuman kita sebagai manusia nggak tahu sebenarnya takdir kita tuh seperti apa gitu. Dan apakah takdir bisa kita tentukan atau kita buat? Belum tentu juga. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau untuk menjawab pertanyaan tentang apakah hidup kita ini sudah diatur, menurut gue absolutely enggak. Dan lagi-lagi, numerologi itu bukan tentang takdir, tapi tentang navigasi. Analogi sederhananya adalah angka-angka di dalam diri lo itu tuh kayak Google Map lah gitu, atau peta jalan. Kalau lo yang masih pakai peta, nah lo tahu tuh ini tuh garisnya kemana, arahnya ke arah mana gitu. Atau kalau dari Google Map kan lo mencari sebuah tempat, nanti dia akan ngarahin nih lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tentu jalannya banyak. Si map itu akan ngasih tahu lo jalan-jalan yang mau lo lewatin. Untuk refleksi diri misalnya ya, bisa aja kayak ini tuh lo mau tanyain ke diri lo sendiri juga boleh. Apakah lo itu tipe seorang pemimpin, atau pencari kedamaian, atau seorang pengajar? Tentu numerologi itu ngasih lo sebuah clue karakter yang jalan di hidup lo. Selain itu bisa juga kita ambil polanya sebagai ritme atau kecenderungan. Tidak absolut, tapi cenderung. Tapi yang perlu lo ingat, yang menjalankan perjalanan itu ya lo sendiri. Google Map nggak maksa lo buat milih belokan tertentu kan. Dia hanya ngasih tahu, merekomendasikan. Apakah lo harus melewati jalan itu? Enggak juga. Banyak jalan tentunya. Jadi ketika lo dihadapkan oleh sebuah pilihan, mau pilih jalan yang mana, Google Map tuh sudah ngasih rekomendasi pola, jalan, arah ke tempat tujuan lo. Tapi apakah lo bisa memilih jalan lain? Bisa. Jadi intinya, nasib bukan dihitung dari angka, tapi menurut gue kesadaran diri yang diperjelas oleh angka itu sendiri. Sekarang mari kita bahas dari sisi rasionalitasnya dulu ya. Secara akademik, numerologi itu bukan ilmu eksak. Ini tuh bukan bagian dari matematika formal, bukan juga psikologi klinis, apalagi sains empiris. Tapi ada alasan kenapa ia bertahan ribuan tahun lamanya. Menurut gua, numerologi itu adalah salah satu hal yang bekerja melalui refleksi diri. Dan refleksi diri atau self-inquiry adalah salah satu cara paling efektif menurut gua untuk memahami pola pikiran manusia itu sendiri. Secara psikologis, manusia itu butuh mungkin bahasa untuk menjelaskan hal-hal abstrak. Nah, hal-hal abstraknya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Contoh misalnya, tujuan hidup itu abstrak tuh. Karakter itu juga abstrak. Luka di dalam batin kita itu juga abstrak. Ide atau mungkin aspirasi itu juga abstrak. Atau pola yang berulang itu juga lagi-lagi abstrak. Atau mungkin kalau kalian punya pasangan, ya dinamika dalam hubungan kalian selama kalian menjalani relationship itu juga abstrak. Nah, angka tuh bisa memberikan bahasa dari keabstrakan yang barusan gue ucapin tadi. Dan walaupun itu bukan ilmu yang empiris, tapi fungsi praktisnya itu nyata banget, menjadi pemicu untuk introspeksi diri. Itulah kenapa banyak pendengar tuh ngerasa kayak setelah dengerin episode ini, kayaknya gue lebih ngerti diri sendiri deh. Ya memang karena numerologi itu memang gak bicara soal masa depan, tapi bicara tentang ya siapa diri kita saat ini dan posisi kita saat ini tuh kayak gimana sih gitu. Gue pernah ketemu seseorang yang bilang kayaknya gue tuh skeptis banget sih sama numerologi. Bahkan gue sampai di debat mampus lah. Tapi memang anehnya gue tuh sering ngerasa angka tertentu tuh kayak ngikutin gue gitu. Tentu contoh sederhana ya, misalnya kayak kita punya angka dari misalnya tanggal lahir kalian, misalnya gue misalnya tanggal 30. Di kepala gue, di sekitar gue tuh kayak muncul terus kayak angka 30 ini tuh ngikutin gue terus gitu. Nah gue sebagai manusia tentu kita nggak bisa denial atau mungkin kayak membuang jauh-jauh angka 30 itu, karena
seakan-akan tuh itu kayak ngikutin kita terus, kayak ada di mana-mana gitu. Kayak tiba-tiba ada nomor telepon yang ada 30-nya, atau kita beli barang sesuatu yang ada angka 30-nya, atau mungkin sekedar kalau kalian misalnya bikin reporting kantor ada angka 30-nya, kayak angkanya tuh ngikutin terus gitu. Waktu zaman kita kecil ya, mungkin kalau kalian sudah pernah ya waktu kecil tuh kayak ngerasa wah angka-angka ini tuh kayaknya kebetulan doang gitu. Atau mungkin semakin dewasa lo tuh makin sadar bahwa ya manusia itu memang makhluk yang berpola gitu, atau makhluk pola lah. Kita tuh ngumpulin pengalaman, kita tuh ngerangkai maknanya, kita tuh mencari keterhubungan satu sama lain. Dan angka itu secara sederhana itu bisa dibilang sebagai penanda aja gitu. Jadi bukan untuk diramalkan, tapi memang untuk dibaca aja. Pola itu kan untuk dibaca ya, bukan buat gimana-gimana gitu. Dan pola ini tuh diolah menjadi pemahaman diri sendiri. Ketika seseorang berkata bahwa ya angka ini tuh bener-bener ngegambarin gua banget gitu, itu tuh bukan karena angka itu mistis ya, tapi lebih ke kayak ya manusia tuh akhirnya mau bercermin gitu, mau berefleksi gitu. Dan kadang memang butuh simbol sederhana ya untuk membuat kita tuh lebih berani melihat ke dalam diri kita sendiri. So, apakah nasib bisa dihitung? Gua jawab enggak, tapi pola bisa dikenali. Angka tuh enggak menentukan hidup lo kok, tapi lo yang menentukan apakah arti angka dalam hidup lo sendiri itu kayak gimana. Dan numerologi itu bukan penjara ya, tapi sebuah jendela. Numerologi itu enggak mengunci masa depan kalian. Numerologi itu cuma menyingkap kecenderungan yang udah ada di dalam diri kita sendiri. Ya pada akhirnya memang bisa dipakai untuk menentukan pilihan, keberanian, mungkin niat, atau mungkin cara lo buat menghadapi hidup ini di tengah semua permasalahan yang ada di dalam hidup lo. Numerologi itu cuma ngebantu diri lo. Ingat ya, itu kuncinya. Dengan cara yang mungkin selama ini lo tuh belum sadar aja gitu. Lagi-lagi menurut buku dari Black Book numerologinya Mas Leonardo Wisan ini, numerologi itu bukan sekedar ilmu tentang angka doang, tapi numerologi itu adalah jendela untuk melihat pola energi yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Jadi angka-angka yang muncul dalam tanggal lahir lo semua itu tuh adalah salah satu hal yang bukan kebetulan gitu. Kalau mungkin kalian ngerasa oh ini paling angka-angka yang kebetulan doang, yang emang udah secara nggak sengaja itu menempel di dalam hidup lo, dan lo ngerasa ini nggak akan berpengaruh. Menurut gua harusnya sih lo nggak kayak gitu ya. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa lo refleksikan gitu, dimana lo harus menyadari bahwa tanggal lahir lo itu adalah mungkin bisa dibilang kayak jendela untuk ngelihat pola energi yang tersembunyi gitu. Jadi kayak nama lo, tanggal lahir lo, mungkin momen penting lainnya yang ada di hidup lo itu bukan semuanya kebetulan gitu, tapi itu lebih ke kayak pesan dari semesta tuh tentang karakter kalian, tujuan di dalam hidup, dan mungkin pelajaran hidup yang perlu lo pahami secara lebih mendalam dan bisa dijadikan bahan refleksi ke diri lo sendiri tentang apa yang bisa lo temukan tuh polanya. Jadi lo bisa lebih dalam lagi tuh mempelajari numerologinya. Terus lo juga bisa menggali lebih dalam potensi yang mungkin sekarang gak kelihatan, tapi lo ngerasa kayaknya ada nih bibit-bibitnya gitu. Atau di masa yang akan datang gue mau kayak gini misalnya, dan dengan kondisi yang sekarang apakah gue bisa menemukan potensi itu di dalam diri gue sendiri. Sama kayak halnya lo misalnya nggak tahu nih ternyata lo punya bakat main bola gitu, tapi setelah lo mencoba untuk berbagai cara dan dengan latihan dan akhirnya pola-polanya ketemu, bisa jadi lo bisa jadi pemain bola yang sukses gitu. Tapi mungkin juga ya si numerologi ini tuh bisa jadi perbantuan alat, karena lu bisa sadar ritme alam semesta ini gimana bekerjanya gitu. Dan mungkin juga itu bisa
membantu lo menjalani hidup lebih terarah dan penuh kesadaran gitu. Kalau lo ngerasa hidup gue nih nggak tahu mau kemana ke depannya, dan gue nggak tahu juga arahnya bakal kemana, dengan lo mempelajari numerologi ini, menurut gue hidup lo akan jauh lebih baik, akan lebih sadar, dan lo juga akan lebih terarah lah gitu, ke mapping bahwa oh ya kedepannya lo akan kayak gitu, akan menjadi seperti ini, seperti itu. Dan bisa jadi ada hal yang memang bisa lo capai, dan ternyata setelah lo sadar lebih cepat, lo bisa mewujudkannya jauh lebih cepat dibanding perkiraan lo sebelumnya. Nah, si numerologinya itu juga bisa ngasih pemahaman lah, at least tentang diri lo secara mendalam gitu. Jadi numerologi itu punya peran yang cukup penting menurut gua dalam memperkaya hubungan lo dengan orang-orang yang ada di sekitar lo gitu, entah itu keluarga, pasangan, atau lingkungan kerja mungkin. Dan dengan lo paham sama energi-energi atau ini energi dalam diri lo dan juga orang-orang yang di sekitar lo ya, lo tuh bisa lebih gampang ngenalin kepribadian orang-orang yang ada di sekitar lo gitu. Bahkan lo bisa paham motivasi mereka untuk hidup tuh seperti apa. Bahkan bisa lebih menciptakan hubungan yang lebih harmonis, lebih baik lagi gitu. Nah, ini valid banget kalau misalnya lo bisa jadikan contoh atau mungkin percobaan di lingkungan sekitar lo gitu. Tapi lo harus pelajarin dulu sisi numerologi ini, apakah benar bisa ngebantu lo menghargai keberagaman dan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan orang-orang yang ada di sekitar lo gitu. Nah, ya yang mungkin lo tahu kan, kayak dalam setiap hubungan tuh emang angka-angka tuh jadi panduan yang memudahkan lo buat nemuin cara terbaik untuk berinteraksi kan. Dia mungkin bisa jadi bahan obrolan juga, ya terlepas dari mereka percaya atau enggak. At least lo mencoba mengerti dan sadar dulu ya tentang apa yang sebenarnya ada di balik angka-angka di dalam hidup ini, dan kaitannya apa tuh dengan semesta ini gitu. Fungsi utamanya memang numerologi ini bisa sebagai map atau peta buat ngasih petunjuk atau mungkin bahasa kerennya menavigasi semua fase di dalam hidup lo gitu. Si numerologi juga ngebantu lo mengenali momen penting, kayak misalnya kapan ya lo harus maju, kapan ya lo harus ke kanan, kapan lo geser ke sini, atau lo kapan harus mundur, atau kapan lo harus merenung, dan kapan lo harus beradaptasi mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang lo bahkan sebelumnya belum pernah temuin gitu. Karena kadang kalau lo ada di fase adaptasi tuh kayak ada rasa malas yang malas nih ketemu ini, menyesuaikan lagi. Tapi kadang itu juga menjadi hal penting gitu, supaya lo tuh bisa sadar dan bercermin lah bahwa emang harmoni semesta yang ada itu menanti kita untuk kita pahami gitu secara individu ya. Kita kan sebagai manusia juga nggak hidup sendiri, jadi lebih mengenal pola dan energi yang ada mungkin ya di sekitar kita masing-masing gitu ya. Contoh, lo ada di lingkungan yang mungkin kebanyakan cewek, atau mungkin lo ada di lingkungan yang kerja yang isinya boomer, itu kan akan lebih baik kalau lo tuh paham mereka tuh harusnya gimana, lo tuh berperilaku harus gimana, lo mau ngambil keputusannya harus gimana. Jadi ini sangat-sangat penting dan gak harus lo percaya 100%, tapi kalau lo merefleksikan ini ke dalam diri lo, hopefully sih semua yang akan lo lakukan tuh jauh lebih lancar ya. Akhir kata, terima kasih udah nemenin perjalanan podcast ini di 7 episode di season pertama. Mungkin gua recap, kita itu udah menjelajahi beberapa ilmu ya. Mungkin bisa dibilang ilmu karena gue juga baru belajar gitu. Angka lahir, angka nama, angka hubungan, angka jiwa, angka tantangan, angka peran, angka pola dalam hidup kita gitu. Dan kita belajar bahwa ya diri kita tuh jauh lebih luas lah daripada yang terlihat sekarang gitu. Ingat ya, angka itu hanya salah satu dari pintu masuk, sisanya ya kita sendiri yang nentuin gitu.
Untuk season 2 akan sangat berbeda. Kalau season 1 fokus pada fondasi, di season 2 gua akan masuk ke aplikasi nyata numerologi itu sendiri. Angka dalam hubungan, angka dalam karir, money pattern, tahun pribadi atau siklus 9 tahun, dinamika energi pasangan, angka untuk healing, dan cerita-cerita nyata tentang gimana angka mengubah cara seseorang melihat hidupnya. Dalam konteks ini, gue sendiri. Season berikutnya akan menjadi lebih dalam, lebih personal, dan lebih praktikal. Sampai ketemu di season 2 Podcast Kodam. Tetap bertanya, tetap mencari cinta, dan seperti biasa, angka hanya kode, kita yang memberi arti. Gue Putu, pamit dan sampai ketemu di season yang kedua.